Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan mereview jalan ke arah makam Sunan Sendang Dur sobat ya, atau di daerah makam Sunan ya. Oke, kita mulai dari TKP ya sobat ya. Kita menuju ke arah timur ya. Di sini banyak sekali orang yang jualan ini sobat ya. Nah, ini di sini tempat nongkrong yang enak nih sobat ya. Kita langsung menghadap ke arah laut. Jadi sobat kalau lewat jalan sini bisa ngopi-ngopi di daerah situ sobat ya. Oke, kita belok ke arah kanan ya sobat ya. Ini ke arah makam Sunan Sendang Dur ya. Nanti itu makamnya tuh di atas gunung ya, atau disebutnya biasanya Gunung Kendil ya. Orang sini biasanya punya orang Gunung Kendil. Dari jalan raya tuh sampai di makam Sunan Sendang paling mungkin sekitar ada 5 kilo ya sobat ya, kurang lebih ya sekitar segitu ya sobat ya. Ini suasana juga cukup syahdu ya sobat ya. Ini tidak panas udaranya. Ini soalnya sudah sore hari ini sobat ya, jadi udaranya sudah cukup dingin ya. Ini musim-musim kemarau ini udaranya agak dingin kalau sudah malam hari sobat, apalagi kalau habis subuh dingin sekali ya. Tapi itu kadang tuh walaupun musim kemarau tapi ya akhir-akhir ini kadang ada hujan sobat ya. Tidak seperti musim-musim kemarau yang sebelumnya tidak ada hujan ya. Kalau ini masih ada hujan. Untuk di sebelah sini masih banyak rumah sobat ya. Nanti kalau sudah di daerah bayan yang di gunung itu sudah agak jarang sobat ya. Di sini juga ada kafe ya, salah satu kafe menurut saya ya bagus sobat ya, di atas tebing-tebing gitu ya. Namanya itu salah satu tebing cafe sobat. Jadi sobat kalau dari makam Sunan bisa ke sini sobat ya. Nah, ini jalannya agak sedikit naik sobat ya. Ini banyak sekali lubang-lubang, jadi harap hati-hati sobat ya. Kalau malam hari di sini juga tidak semuanya ada penerangan jalan sobat ya, hanya di rumah-rumah warga biasanya ya. Nah, ini jalannya sudah agak sedikit naik ini sobat. Untuk videonya nanti kita bisa melihat tebing-tebing sobat ya. Memang agak sepi ya seperti yang untuk jalan di sini ya. Karena ini jalannya di atas bukit-bukit ya, jadi agak sepi. Ini ada mas-mas olahraga nih ya. Ini cocok nih buat orang yang sedang apa ya, sedang olahraga atau sedang membentuk otot ya. Soalnya kan jalannya sedikit naik jadi agak tantangan ya. Ini sebelah kiri ada pondok ya, pondok di Gunung Kendil ya. Ini pondoknya tuh mungkin berada di tebing ya, saya sendiri nggak tahu ya. Ini di sini juga ada peternakan sobat ya. Ini sebelah kanan ya peternakan ayam ya. Ini sudah baunya sudah terasa ya. Di sini juga ada pemandian juga sobat ya, tapi nggak tahu sih masih buka apa belum ya. Soalnya dulu tuh
saya pernah lewat tutup bayarnya ya, yang apa ya, kalau wisata-wisata itu banyak sekali yang tutup sekarang ya, apalagi wisata yang kurang apa ya, kurang bisa bersaing ya. Nah, ini ada tebing-tebing nih ya. Nah, ini tebing bekas kalian apa ya, buat kumbung, kalau dari dasar bahasanya tuh kumbung ya, atau bata putih gitu ya, bisa buat pondasi atau buat dinding ya. Nah, ini agak naik nih malah ya. Nah, ini tebingnya ya, tapi ini sudah ditutup masalah ya sobat ya, jadi sudah tidak ada kegiatan apa-apa ya, jadi tinggal bekas galiannya saja. Nah, ini di depan ini adalah tebing cafe ya sobat. Nah, ini di sana, di atas sana ya, jadi ngopinya tuh di atas sana. Itu suasana juga cukup sangat nyaman sobat ya, kita bisa lihat-lihat apa ya, tebing ya. Nah, ini masuknya lewat sini sobat ya. Ini di depannya juga ada warung es Fadil ya sobat ya. Ini jalannya juga masih agak sedikit nanjak di sini ya. Ya, ini suasananya di dalam sini sobat ya, agak sepi dan agak sadu nih ya. Nah, ini pemandian ini sobat ya, ini kayaknya sudah lama tidak dibuka nih, dulu sempat ramai di sini ya, sekarang sudah tidak ada pengunjungnya ya. Ini di Kabupaten Lamongan memang tidak ada gunung sobat ya, adanya palingnya cuma seperti ini, bukit-bukit ini ya, yang tidak terlalu tinggi ya, mungkin 100 meter paling ya, 100 meter MBDPL. Untuk di kawasan zona utara memang jarang sekali ada pegunungan sobat ya, berbeda di Jawa yang sebelah tengah ya. Kalau di daerah Mojokerto, Batu kan banyak sekali gunung-gunung ya, hampir di tengah itu ya, sampai Banyuwangi, sampai di Jawa Barat itu, Banten ini pegunungan semua ya sobat ya. Jadi ada apa ya, seperti punya apa ya, geografisnya sendiri-sendiri ya. Untuk di daerah pantai utara itu kebanyakan area persawahan sobat ya, yang di tengah itu kebanyakan pegunungan, terus yang di sebelah selatan itu kebanyakan tuh kayak itu ya, kayak batuan kapur ya, tebing-tebing gitu ya. Kalau kita pernah jalan-jalan di daerah Tulungagung ya, kebanyakan tanahnya kayak gitu sobat, naik-naik turun tapi tidak terlalu tinggi, kebanyakan bukit-bukit ya. Dan di daerah sana juga pantainya juga bagus-bagus sobat, recommended lah kalau kita mau ke pantai-pantai ya, untuk di daerah Jawa Timur ya, bisa ke arah Tulungagung atau Trenggalek ya, Tulungagung Trenggalek tadi. Nah, ini kita sudah memasuki desa Sendang Dhuwur sobat ya, atau kawasan ini kawasan Sunan Makam Sunan Dhuwur. Ini tempat parkirnya yang sebelah kiri ya,
Jadi untuk elep atau bus itu biasanya parkirnya di situ ya sobat ya. Ini ada gapurannya ya. Nah, desa wisata religi ya. Untuk makam Sendang Dhuwur tuh bangunannya bangunan prasejarah ya, atau bangunan zaman lawas itu ya. Jadi bangunannya cukup bagus ya Pak ya, seperti kayak candi-candi ya, dan berada di bukit ya, di atas bukit ya. Jadi pas kita masuk, kita sebelum masuk ke makamnya kita dihiasi suasana ya, bukit-bukit itu ya. Nah, ini makam Sunan Sendang Dhuwur ya. Nih bangunannya cukup ikonik ya, sangat bagus ya. Jadi sobat kalau lu mau ke sini bisa lewat jalan tadi ya. Oke, kita akhiri videonya sampai di sini sobat ya. Kita sudah jalan-jalan menuju ke arah makam Sunan Sendang Dhuwur ya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.